kebijakan pemeriksaan itu kenapa dilakukannya sekarang Pak, nggak nunggu selesai dulu gitu? Ada yang berpendapat seperti itu gitu kan, Iya. bahwa pemerintah belum selesai melakukan kegiatannya kok sudah langsung mau diperiksa gitu kan. Saya kalau jadi instansi BNPB gitu juga saya Ya. takut Pak. Aduh ini belum selesai gitu. Selamat datang di podcast Banua Think Smart. Jadi kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial, yaitu pimpinan dari Auditorat Utama Keuangan Negara 6, yaitu Bapak Dr. Dori Santosa SMM. Selamat Terima pagi kasih. Pak. Selamat pagi. Cerah banget Pak hari Sehat, ini. Mbak Rinda, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Gimana Pak? Boleh cerita sedikit nggak Pak rutinitas sehari-harinya nih Pak? Kan sekarang lagi musim pandemi nih. Nah, terus beberapa instansi juga memberlakukan WFH. Artinya new normal juga udah makin kesini makin Iya, betul. new normalnya makin macam-macam nih Pak. Iya, Boleh sharing nggak nih Pak? Boleh. Gimana new normalnya versinya Bapak Ya. Pak Dori gimana Pak? Ya, saya kira kita tahu semua bahwa saat ini dunia lah, termasuk Indonesia, itu sedang dilanda wabah pandemi COVID-19 dan termasuk Indonesia lah. Dan saya kira semua orang, semua instansi itu sama ya memperlakukan ini. Dan juga ada kebijakan pemerintah, ada peraturan dari Menpan RB untuk melakukan jam kerja seluruh pegawai gitu kan, termasuk BPK. Saya kira sama, dan kita juga memperlakukan jam kerja sesuai dengan aturan yang sudah dibuat oleh Menpan RB, termasuk Sekjen sendiri, Sekjen BPK juga membuat aturan yang sama untuk pengaturan jam kerja BPK. Nah, mulai dari awal terjadinya pandemi ini, BPK juga sudah melakukan WFH. WFH secara penuh waktu itu kan sudah pernah juga. Saya kira sama seperti itu, termasuk pelaksanaan pekerjaan kita, dan juga kita memanfaatkan teknologi yang ada ya kan. Kan teknologi sekarang makin canggih kan. Iya, betul Pak. Bisa kita di rumah kerja, tetapi kita bisa ketemu sama siapapun. Bahkan seluruh dunia juga pernah kita kan ya. Bisa tetap eksis ya Pak ya. Tetap eksis. Kita jangan terpengaruh dengan kondisi yang serba terbatas itu, tapi malah memunculkan inovasi yang bagus gitu kan. Artinya kita bisa ketemu di rumah, tetapi bisa kita melanglang buana kemana saja. Artinya dengan Zoom, dengan webinar, dengan metode teknologi informasi lain. Nah, itu yang kita lakukan selama ini gitu. Ini BPK itu kan perwakilan juga ada nih Pak. Ya. Perwakilan ada di setiap provinsi ada BPK-nya perwakilan. Ya. Nah, treatment itu juga sama Pak. Di perwakilan juga sama, menggunakan teknologi informasi juga gitu sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana untuk sharing informasi juga untuk ke pemerintah daerah juga sama Pak ya. Saya kira kita sama ya, karena kan memang kita satu wadah lah di BPK. Kemudian kita juga ada peraturan, ada kebijakan, dan sudah ada surat edaran dari Sekjen untuk pemberlakuan jam kerja dan lain sebagainya. Termasuk kemarin juga kita sudah membentuk semacam panduan pemeriksaan masa COVID ini gitu. Kita sudah buatkan gitu. Oke. Pak, ini kan Bapak sebagai Tortama 6 ya Pak ya. Tortama 6 itu boleh sedikit cerita nggak Pak dari struktur organisasi BPK itu sendiri, tusinya itu bagaimana, dan boleh sedikit nih Pak cerita nih Pak sejarahnya di Bapak nih, siapa tahu jadi inspirasi ya. Amin. Inspirasi untuk berkarir gitu Pak, berkarir jadi ini kan dengan pandemi ini kan mungkin ada beberapa yang mungkin demotivasi dan sebagainya, mungkin bisa menjadi motivasi tersendiri gitu buat teman-teman yang lain. Ya, memang di masa pandemi ini seperti kemarin teman-teman di perwakilan ya, kita kan memang di AK6 itu ada 18 perwakilan di wilayah timur ya, khususnya di timur. Di timur ini kan punya keunikan yang berbeda lah dengan wilayah Jawa dan Sumatera itu saya kira ya. Kalau di timur kemarin kan ada salah satu provinsi yang lockdown ya.
lockdown penerbangan lah katakanlah. Ya teman-teman yang di daerah itu nggak bisa pulang ke kampung halamannya masing-masing. Mungkin ada yang 3 bulan, 4 bulan dan dengan waktu yang cukup lama. Yang biasanya barangkali teman ada yang pulang sebulan sekali gitu kan, menengok keluarga. Tapi karena kondisi yang seperti ini ada yang nggak pulang. Nah kita juga memahami lah itu dan saya sendiri secara pribadi saya juga udah malang-malang buana kemana-mana, jadi saya mungkin teman-teman dengan kondisi teman-teman di daerah saya juga udah paham gitu kan, karena Indonesia Timur barangkali saya udah pernah injak semua. Oh gitu Pak? Untuk daerah Indonesia Timur ya, karena memang saya udah pernah tugas di Sulawesi, terus Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali dan Papua. Papua juga punya keunikan yang berbeda kalau di Papua gitu kan. Saya di Papua hampir 4,5 tahun lah saya ditugas di sana. Ini yang paling lama nih Pak dari perwakilan lain atau? Enggak, kalau untuk jabatan kepala perwakilan ya paling lama. Tapi waktu saya masih staf juga ada yang di Banjarmasin juga cukup lama. Di Makassar karena saya masuk awalnya dari Makassar. Jadi kalau sejarah perjalanan mungkin saya udah 35 tahun ya di PPK. Sejak tahun 85 sampai dengan 2020 ini saya udah 30 tahun lebih. Menarik ya Pak ya. Berkaryanya dari Indonesia Timur, kemudian memimpin wilayah timur gitu ceritanya. Jadi kalau dibilang apa ya sejarah barangkali karena saya lahir di timur ya, lahir di timur, kemudian terus ubak-ubak di wilayah timur itu juga saya membidangi Tortama 6 di timur juga. Di timur juga gitu. Ditambah kalau sekarang ditambah Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Badan POM gitu, dan BPJS Kesehatan. Jadi sebenarnya kalau dari TUSI-nya sendiri AKN 6 itu dia selain dari membawahi perwakilan juga bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Nah kalau bidang kesehatan ini kan lagi jadi viral nih Pak ya. Seksi lah. Lagi banyak itu jadi main topik gitu, apalagi terkait dengan pandemi itu sendiri. Nah sementara pemerintah ini sudah mulai dari ada pandemi mulai merebak itu pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan gitu Pak. Nah kalau menurut pandangan Bapak sendiri dari sisi pribadi maupun dari sisi sebagai institusi itu menanggapi kebijakan dari pemerintah itu seperti apa? Karena kan mungkin ini sesuatu hal yang baru juga untuk pemerintah kita gitu. Jadi kebijakan yang kita lihat itu mungkin sedikit banyak agak bergesekan gitu Pak ya, agak bergesekan. Nah itu mungkin dari sisi Bapak sendiri itu gimana tuh Pak? Ya saya kira hampir semua negara ya yang mengalami pandemi ini tidak ada yang siap. Ya kan tidak ada yang siap itu. Karena ini kan tidak ada yang tahu bahwa kapan ada wabah seperti ini kita tidak ada yang tahu. Walaupun memang secara sejarah itu pernah terjadi beberapa musibah itu kan, musibah termasuk ada flu burung, kemudian SARS, kemudian apalagi dulu yang pernah terjadi gitu kan. Dengan tipikalnya sama Pak ya. Tetapi karena ini penyebarannya yang begitu cepat dan begitu luas, yang sekarang ini itu menjadi orang semua negara barangkali kalang kabut. Sekarang negara adikuasa, negara yang tercanggih pun sekarang juga sampai sekarang belum bisa mengeluarkan vaksin ya. Betul. Vaksin dan ya sementara berjuang untuk vaksin dan ya mudah-mudahan informasi vaksin yang selama ini sudah melalui tahap untuk uji coba ya. Uji coba, mudah-mudahan itu berhasil. Dan ya kaitannya dengan tugas BPK yang terkait khususnya AKN 6 ya terkait dengan Kementerian Kesehatan ya kita memang sedang melakukan perencanaan pemeriksaan untuk penanganan COVID ini. Karena di Indonesia sendiri saya kira juga dibilang kesiapan untuk mungkin nggak siap lah secara umum mungkin tidak siap. Tetapi secara umum juga pemerintah sudah melakukan sesuatu yang memang sangat pas lah saya kira karena sudah untuk melakukan relokasi anggaran, refocusing anggaran dan sebagainya untuk menangani COVID-19 ini. Jadi kita sebagai BPK dan juga AKN 6 yang mengawal terkait dengan bidang kesehatan, kita sedang melakukan
pendataan sudah kita lakukan, kemudian nanti kita akan melakukan pemeriksaan pendahuluan dan juga nanti akan melakukan pemeriksaan terinci yang tentunya akan berkoordinasi dengan seluruh AKN, AKN, karena yang terlibat di dalam penanganan COVID ini kan tidak hanya AKN 6 yang membidang kesehatan, semua kementerian lembaga itu ikut menangani. Jadi saya kira kita perlu koordinasi dengan AKN lain untuk menangani dan melakukan pemeriksaan terkait dengan ini. Ini Pak ya, kalau kebijakan itu, kalau kebijakan pemeriksaan itu kenapa dilakukannya sekarang Pak? Nggak nunggu selesai dulu gitu, tahun berikutnya baru. Maksudnya kalau untuk instansi atau lembaga tertentu itu mungkin kan mereka sedang berjalan, berjalan belum selesai tahun anggarannya gitu. Nah kemudian ada kebijakan untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK itu sendiri, itu nanti mereka nggak yang shock terapi atau gimana tuh Pak? Iya, ya memang ada yang berpendapat seperti itu gitu kan, bahwa pemerintah belum selesai melakukan kegiatannya kok sudah langsung mau diperiksa gitu kan. Saya kalau jadi instansi BNPB gitu juga saya takut Pak. Aduh ini belum selesai gitu. Saya kira udah mau periksa aja. Saya kira gini, kita sepakat bahwa pandemi ini kita tidak tahu kapan akan berakhir, ya kan? Ya betul. Mungkin sebulan lagi, 2 bulan lagi, dan bahkan setahun lagi mungkin kita juga nggak tahu gitu. Tapi kita berharap lebih cepat makin bagus kan, gitu kan. Nah kita di dalam melakukan pemeriksaan ini kan mengantisipasi itu, mengantisipasi apabila ada sesuatu yang katakanlah keluar jalur gitu kan, ya kan keluar jalur kita bisa luruskan, bisa perbaiki dan kita bisa memberikan masukan atau saran kepada pemerintah. Saya kira juga bagus gitu. Kemudian untuk persiapan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini, ya kita akan kawal gitu kan, jangan sampai dalam pelaksanaannya itu sudah menyimpang lebih dulu, terlalu jauh menyimpang misalnya kan. Kita bisa luruskan lah gitu kan. Dan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh AKN 6 ini terkait dengan kinerja. Jadi kita memperbaiki, memberikan masukan dan rekomendasi yang ya mudah-mudahan rekomendasi bisa tepat untuk dilakukan oleh pemerintah. Jadi tidak terlalu jauh nantinya gitu kan. Dan nanti kalau misalnya tahun depan kita lakukan pemeriksaan lagi terkait dengan karena penanganan COVID ini belum selesai, katakanlah tahun depan belum selesai, ya kita akan melakukan pemeriksaan mungkin di level lain atau mungkin jenis pemeriksaan yang berbeda misalnya katakanlah. Ya, ini menarik juga Pak, karena kan BPK itu tusinya itu adalah untuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara daerah. Kemudian pelaksanaan pemeriksaannya juga ada 3 macam nih Pak. Selain pemeriksaan keuangan, juga ada pemeriksaan kinerja, juga dengan PDTT. Jadi untuk kebijakan yang pelaksanaan COVID ini kita lebih menekankan ke kinerjanya ya Pak ya. Memang kebijakan yang dilakukan arahan yang dilakukan oleh pimpinan itu pemeriksaan untuk keseluruhan. Bisa juga melalui 3 pemeriksaan yang tadi disebutkan tadi kan, Mbak Rindang sebutkan tadi, bisa juga melalui keuangan, melalui kinerja, melalui tujuan tertentu juga bisa juga. Tetapi dengan satu tujuan lah, katakan satu tujuan, gradiennya apa yang akan kita lihat gitu kan, apa yang akan kita sarankan kepada pemerintah, itu mungkin tujuannya itu, yang penting itu. Jadi mungkin dari AKN lain akan ada yang melakukan pemeriksaannya bukan kinerja, PDTT misalnya, itu bisa juga. Itu. Ini apa karena membawahi kesehatan itu Pak? Kita pemeriksaannya tidak hanya kesehatan saja, karena kan untuk penanganan COVID ini kan tidak dilakukan oleh Kementerian Kesehatan saja. Iya, itu yang menarik sebenarnya Pak, karena beberapa kementerian juga ikut ya, termasuk Kementerian Pendidikan. Iya, pendidikan di bawah Bapak ya. Iya, pendidikan juga ada anggaran yang dialokasikan untuk rumah sakit pendidikan yang ada di perguruan tinggi itu juga mereka juga melakukan itu, tetapi tidak menangani khusus untuk pasien-pasien yang COVID seperti yang di Kementerian Kesehatan, tapi untuk barangkali memberikan sarana prasarana yang ada di rumah sakit pendidikan itu. Jadi saya kira ini kerjasama yang luar biasa untuk seluruh kementerian lembaga untuk menangani COVID ini gitu. Luar biasa ya Pak ya, berarti kalau dipikir memang dengan satu wabah ini kemudian menjadikan
suatu kompleksitas Iya. yang luar biasa gitu loh, Iya. baik dari BPK sendiri maupun dari Iya. institusi yang menjadi entitasnya itu sendiri Iya. gitu. Nah, kalau menurut Bapak ada nggak sih Pak titik krusial dari kebijakan pemerintah? Pemerintah itu kan kalau tidak salah ada 3 tuh Pak Iya, poinnya. Penanganan penyebaran, iya. kemudian pencegahan, Mm-mm. setelah itu baru pemulihan ekonomi nasional. Iya, iya. Nah, dari tiga alternatif yang diambil oleh pemerintah itu kira-kira menurut Bapak ada nggak titik krusialnya gitu loh, bahwa kemungkinan besar akan kemungkinan adanya fraud misalnya atau yang lainnya gitu Pak? Ya. Ya memang ini tanggung jawab yang cukup besar ya dari pemerintah untuk menangani berbagai aspek ya terkait dengan dampaknya adanya COVID ini kan. Dari perekonomian sendiri, masyarakat sekarang sendiri udah banyak yang mengeluh, banyak PHK, banyak yang tidak mendapatkan pendapatan atau pemasukan dari yang biasanya kerja di PHK, dan perekonomian juga sangat lesu gitu kan. Iya, Nah, Pak. Tingkat kriminalitas juga sedikit banyak. ya itu Pak, juga ya? berdampak karena orang-orang yang menganggur tidak bekerja itu kan butuh makan, Iya. butuh katakanlah yang anak-anak muda ngerokok barangkali itu kan. Iya. Nah itu kalau tidak ada ngerokok mungkin pikiran pusing gitu kan, ingin apa yang akan dilakukan. Nah itu salah satu dampak dari adanya kejahatan-kejahatan itu. Termasuk pemerintah misalnya untuk pemulihan ini kan pemulihan ekonomi katakanlah. Ekonomi. Itu saya kira dampaknya akan luas sekali gitu kan. Setelah misalnya katakanlah COVID ini sudah berakhir gitu kan ya, itu kan nanti perekonomian yang akan ini Genjot. pemulihan yang selanjutnya kan itu. Walaupun sekarang juga pemerintah sudah mengeluarkan stimulus dan juga kebijakan-kebijakan terkait dengan pemulihan ekonomi masyarakat dan juga para pengusaha misalnya gitu kan. Sekarang banyak pengusaha yang gulung tikar. Iya. Karena mau memproduksi bisa, tetapi untuk menjual tidak. Mau menjual kemana orang Daya kira? beli masyarakat. Daya Tapi, beli masyarakat tapi juga ini nggak ada. Brompton banyak nih Pak di jalanan. Nah itu saya juga dengar katanya gitu, katanya Brompton di jalanan banyak gitu Iya, kan. ini gimana nih Ya Pak? itu mungkin dampak dari masyarakat Indonesia yang seneng gitu kan. Ya mungkin dia sudah punya tabungan sebelumnya kan barangkali. Investasi, Ya, investasi. gitu, Oke. Ya itu hobi masing-masing ya, hobi masing-masing gitu ya. Ya artinya kan dari sisi sebenarnya kalau kita mau lihat lesu memang sebagian untuk masyarakat menengah ke bawah memang sangat terdampak gitu. Sementara untuk beberapa masyarakat yang lain ini menjadi new normalnya mereka gitu, untuk eksistensi tetap masih ada gitu. Nah kemudian BPK sendiri melihat itu kemudian menjembatani itu agar tidak ada kesenjangan sosial itu gimana Pak? Ya saya kira memang itu kewajiban pemerintah ya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan adanya kesenjangan sosial. Memang banyaklah di viral di media kan banyak muncul kan orang lagi kayak seperti ini, orang membeli ini beli itu dan termasuk yang katakanlah sepeda saya kan. udah saya jual Pak. Sayang saya jual, saya nggak tahu kalau mau booming lagi. Kalau gitu Berarti saya sudah jual. punya Brompton ya? Udah. Bukan Brompton Pak mereknya. Ini nggak boleh menyebut oh merek. iya sorry Pak nggak boleh nyebut. Boleh kali ya di Banua ya, special edition. Nah itu tuh Pak, sayang kan gitu. Nah kemudian gimana sih BPK menjembatani itu gitu? Kan sementara perannya BPK sendiri kan adalah fungsinya untuk itu gitu. Ya kita memang punya peran dan kewajiban juga yang harus kita lakukan dalam kaitannya dengan ya ujung-ujungnya adalah pertumbuhan ekonomi kan gitu kan yang kita ini, dan juga kesenjangan sosial. Jadi kita memang sering melihat adanya pemerintah daerah yang baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu kan untuk menjembatani dan menselaraskan masyarakatnya agar tidak terlalu konsumtif seperti itu kan. Yang mendingan kita untuk untuk membangun daerahnya masing-masing gitu. Artinya BPK juga membantu agar penggunaan dana-dana yang kemudian dialihkan untuk yang terdampak itu tepat sasaran gitu Pak ya. Akhirnya jadi sebetulnya sekarang pun banyak masyarakat yang membantu dalam artian mungkin katakanlah membantu untuk
petugas medis, katakanlah dulu kan banyak tuh ramai-ramai tuh untuk membeli APD, membeli masker, hand sanitizer dan lain sebagainya yang dibagikan kepada masyarakat. Itu banyak kan dulu. Karena mungkin ini sudah dianggap biasa artinya kan. Kita pun kalau di jalanan itu sudah melihat kayaknya kok masyarakat sudah biasa kembali, udah kembali normal. Padahal kan penambahan jumlah positifnya makin ini bertambah makin bertambah terus. Tapi masyarakat kayaknya merasa sudah biasa barangkali itu. Tapi itu yang harus kita berikan pengertian kepada masyarakat bahwa kita masih belum aman sebetulnya itu. Iya kan belum. Karena kan ada istilahnya orang tanpa gejala itu ya Pak. Ya itu yang sering terjadi itu. Apalagi kemungkinan yang memang merasa sehat, kemudian saya tidak perlu rapid dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya mungkin dia sebagai orang yang sudah terinfeksi. Gitu. Banyak yang terjadi seperti itu. Orang yang tidak ada gejala setelah di swab ternyata positif gitu kan. Padahal dia nggak pernah merasa ada gejala-gejala panas dan lain sebagainya, itu nggak. Itu banyak yang terjadi gitu. Ini Pak, ngomong-ngomong kebijakan pemeriksaan itu tadi, kemudian inovasi penggunaan teknologi informasi. Nah, sebagai pimpinan untuk yang wilayah Indonesia Timur, Pak, kan kita tahu itu untuk yang wilayah Timur itu memang agak berbeda dengan wilayah Barat kan. Dan uniknya itu tadi yang Bapak cerita gitu kan, bahwa dengan pengalaman Bapak, contohnya di Papua selama hampir mau 5 tahun itu, bagaimana kemudian menjembatani pelaksanaan penggunaan teknologi informasi sebagai media untuk melakukan pemeriksaan. Itu bagaimana Pak? Kan kita tahu sendiri tuh Papua termasuk wilayah yang secara geografinya juga susah gitu untuk sarana itu gitu. Pertama saya ditugaskan di Papua tahun 2011 nggak salah. Saya di sana. Saya juga melihat bahwa kondisi Papua sangat berbeda dengan yang lain gitu kan. Apalagi untuk sarana komunikasi gitu kan. Waktu itu kami sempat mencoba untuk membeli pesawat telepon yang satelit gitu kan. Salah saya sempat beli 5. Kemudian setiap ada penugasan PS kita bekali itu satu. Cuman biaya pulsanya sangat tinggi. Karena kan saya juga sempat warning kepada teman-teman, tolong digunakan hanya untuk urgent dan dinas lah katakanlah. Kalau untuk nelpon keluarga dan sebagainya ya pulsa cepat habis kan gitu kan. Itu pernah saya lakukan seperti itu pada saat di sana. Dan juga saya melihat bahwa untuk yang di daerah-daerah kabupaten-kabupaten yang di pegunungan di atas itu sarana untuk internet dan sebagainya sangat terbatas pada saat itu ya terbatas. Dan juga ya mungkin kondisi sekarang ini sudah ada perubahan sekarang kan satelit sudah bisa, internet sudah bisa gitu kan, walaupun mungkin ada keterbatasan dan memang itu sangat terasa gitu ya, keterbatasan teknologi informasi terutama jaringan ya. BPK sendiri membuat dulu e-audit ya. Itu juga nggak bisa 100% jadi karena memang kendala jaringan gitu. Sampai sekarang saya yakin masih ada kendala jaringan. Cuman sudah ada perubahan lah. Kemarin saya informasi dari teman-teman di Papua sudah bisa melalui daring sudah bisa. Mereka udah bisa Pak udah bisa daring gitu. Mau tidak mau akhirnya Pak sekarang ya. Sekarang kalau kondisi seperti ini harus mau tidak mau nggak ada pilihan lain. Sarana yang paling tepat ya sekarang media daring itu. Sudah ada. BPK juga menyesuaikan gitu pada saat tugas-tugas kita menyesuaikan. Kemarin. Tapi mungkin tingkat efektivitasnya gimana nih Pak? Ya saya kira kita bisa memaksimalkan apa yang ada karena kan dengan keterbatasan itu kita nggak bisa memaksakan yang tetapi kita memaksimalkan. Ada media daring, ada fake kalau misalnya data-data bisa email atau di fake misalnya seperti itu. Itu kan sarana yang harus kita lakukan gitu. Ini Pak, untuk masalah-masalah sebenarnya sebelum pandemi ini kan juga udah ada masalah kesehatan sebelumnya gitu. Jadi contohnya kayak demam berdarah ya. Demam berdarah itu kan juga udah menjadi KLB gitu di satu wilayah tertentu. Nah, kemudian dengan adanya pandemi ini gimana Pak? Menjadi masalah yang efek domino atau kemudian malah tenggelam dengan adanya pandemi ini? Ya memang di Indonesia itu punya
beberapa permasalahan terkait dengan penyakit ya, penyakit misalnya katakanlah demam berdarah, kemudian malaria, TBC di Papua TBC itu cuma sebetulnya menurut penelitian itu malah lebih besar jumlahnya, betul. ya kan, lebih besar jumlahnya. Hanya mungkin tidak terekspos seperti dengan pandemi ini. Kalau pandemi ini kan kemarin sempat ada berita harian ya, berita harian. Itu kan berarti harian hari ini sekian dan sampai dengan kumulatifnya sekian. Tetapi kalau untuk yang lain kan tidak, karena memang yang lain sebenarnya sudah ada vaksinnya ya. Kalau misalnya kayak obatnya malaria sudah ada obatnya, demam berdarah sudah ada. Dan tidak menular itu Pak ya? Ya, tidak menular. Nah, yang ini kan luar biasa ditakuti oleh semua orang lah. Karena kan penularannya begitu cepat dan juga yang meninggal juga begitu banyak. Nah, jumlahnya cepat juga Pak dan ya? Cepat itu. Jadi itu yang ditakuti oleh masyarakat gitu. Jadi saya kira sama. Kita Indonesia juga nggak boleh lengah ya, nggak boleh lengah untuk mengatasi penyakit-penyakit yang lain selain yang pandemi ini gitu kan. Karena memang sama-sama bahaya gitu, sama-sama bahaya. Hanya yang lain mungkin sudah ada obatnya, sudah ada sudah ada vaksinnya seperti itu. Nah itu. Jadi masyarakat juga lebih tenang ya. Mungkin dengan adanya vaksinnya sudah bisa kita temukan. Kita berharap lah dengan dalam waktu dekat ini vaksin COVID ini sudah bisa ditemukan. Amin, amin. Satu Pak, sebelum kita closing, apa harapan Bapak ke depannya dengan pandemi yang terus belum jelas kapan akan berakhirnya, kemudian dengan sistem bekerja yang masih WFO untuk sebagian pegawai, mungkin ada yang di rumahnya dengan kantornya tidak ada di satu tempat yang sama dengan satu wilayah yang sama. Itu harapan kedepannya gimana? Dan sedikit Pak, mungkin ada himbauan kepada keluarga atau kepada staf teman-teman kita yang LDR nih sama keluarga. Boleh Pak, sedikit Pak sebelum kita tutup Pak. Ya saya kira kita pahami semua lah bahwa kondisi pandemi ini memang sangat mengganggu kegiatan aktivitas kita sehari-hari ya kan, termasuk kegiatan dalam kedinasan ya kan. Aktivitas dalam keluarga katakanlah seperti itu. Kita tidak bisa bebas keluar, kita tidak bisa melakukan kegiatan yang bebas di luar dengan aktivitas yang begitu seperti yang semula waktu normal itu kan. Ya harapan kita memang satu-satunya ya vaksin bisa ditemukan segera diproduksi dengan vaksin yang memang benar-benar sesuai dengan hasil penelitian. Jangan sampai nanti, karena ini kan semua serba mendesak nih. Semua negara ingin agar vaksin segera dikeluarkan gitu kan. Tetapi kalau misalnya tidak melalui prosedur yang benar, itu kan membawa dampak lagi yang negatif kepada diri manusia itu sendiri gitu loh. Itu jangan sampai seperti itu. Tetap harus sesuai prosedur gitu kan. Betul Pak, setuju. Jangan sampai sekarang sembuh katakanlah, tetapi dampaknya kepada organ yang lain misalnya gitu. Itu kan bahaya juga gitu. Jadi secara normal itu vaksin itu prosesnya itu panjang. Bisa sampai 5 sampai 8 tahun kalau yang normal katanya itu. Untuk membuat vaksin itu panjang. Karena dia pentahapannya harus memang termasuk dampak yang akan terjadi di manusia, efek sampingnya dan lain sebagainya. Itu yang ini. Nah, itu harapan kita bahwa dengan adanya pandemi ini kita selalu mengikuti himbauan pemerintah. Pertama ya jaga jarak. Oke, ini kita udah cukup nih Pak ya. Udah cukup jaga jarak nih Pak ya. Kemudian masker ya kan. Masker, oke. Saya ngomong karena jaraknya udah cukup. Yang ketiga yaitu selalu cuci tangan. Kemudian kita hindari kerumunan lah di masyarakat gitu kan. Kalaupun terpaksa ada pertemuan ya kita jaga jarak gitu kan. Tapi masker tetap kita pakai gitu. Nah, seperti itu himbauan kita lah. Saya kira sama gitu. Sama untuk keluarga kita, untuk kita staff, juga, teman-teman kita yang berjuang di daerah yang kita pahami kita pahami dengan teman-teman yang ada di daerah lah. Karena saya sendiri pernah di daerah cukup lama dan tingkat kejenuhan juga saya kira kita udah pahami semua. Cuman karena kondisi seperti ini, waktu itu juga saya selalu sampaikan pada teman-teman di daerah, Pak kami nggak pulang Pak, udah 4 bulan, ya saya bilang ini bukan kemauan kita bersama, tetapi memang kondisi yang mengharuskan kita harus
menjaga jarak dan juga tidak boleh terlalu banyak mobilisasi sehingga kita akan memutus rantai dari penularan COVID ini. Gitu. Oke deh. Oke Pak Dori, terima kasih atas kehadirannya di podcast Banua ini. Terima kasih, semoga sukses podcast Banua ini. Amin. Dan bisa Amin, Pak. untuk memberikan motivasi kepada teman-teman yang lain.